Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Azhara Abidin dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Tempat Pelayanan Terpadu, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Studi Kasus pada KPP Pratama Cibitung. Latar belakang: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II mencatat tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mencapai 55%, sedangkan yang ditargetkan adalah 62,5%. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan peraturan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hal tersebut berhasil memperoleh penghasilan sebesar 118 triliun dari target yang telah ditetapkan sebesar 90%. Kepatuhan pajak merupakan pemerintah yang harus dipatuhi melalui sebuah pembayaran pajak dengan rangka melaksanakan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dapat membantu pemerintah melakukan pembayaran pajak dan memberikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT dengan benar dan lengkap. Terdapat masalah yang ada di beberapa daerah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Cibitung yang letaknya cukup jauh dari KPP Cibitung. Tetapi, KPP Cibitung membuka pos pelayanan di daerah yang tidak terjangkau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan dibukanya pos pelayanan di daerah tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Cibitung. Untuk menjawab keluhan wajib pajak khususnya wajib pajak Taruma Jaya, Muara Gembong, dan sekitarnya yang ingin mendapatkan pelayanan perpajakan tetapi kendala jarak yang cukup jauh, ditambah lagi dengan kondisi lalu lintas yang tidak menentu. Alasan penelitian ini adalah terdapat permasalahan kepatuhan pajak yang terjadi di KPP Pratama Cibitung dan ingin menganalisis apakah dengan adanya kualitas layanan dengan membuka pos pelayanan di daerah tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di daerah Cibitung dan ingin memperkuat penelitian terdahulu. Rumusan masalah. Pertama, apakah kualitas layanan tempat pelayanan terpadu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Kedua, apakah tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Ketiga, apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Berikut ada tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: pertama, menganalisis apakah kualitas layanan tempat pelayanan terpadu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Menganalisis apakah tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Menganalisis apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Manfaat penelitian. Manfaat bagi pembaca adalah penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan tempat pelayanan terpadu, tingkat pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Manfaat untuk penelitian yang akan datang. Penelitian ini sebagai acuan terutama untuk penelitian yang berkaitan dengan pengaruh kualitas layanan tempat pelayanan terpadu, tingkat pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Landasan teori. Teori atribusi. Atribusi merupakan proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal. Pemberian atribusi terjadi karena kecenderungan sifat ilmuwan manusia yang menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada di balik perilaku orang lain. Tetapi, kecenderungan ini tidak serta-merta bersumber hanya dari luar diri orang yang bersangkutan, misalnya saja karena keadaan lingkungan sekitar atau eksternal.
Selanjutnya, teori Planned Behavior atau TPB. Model TPB menyebutkan bahwa niat dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Teori ini dapat memperkuat teori atribusi yang sebelumnya sudah dijelaskan dalam menjelaskan variabel-variabel penelitian. Kesan yang dibentuk dalam mindset individu akan mempengaruhi niat atau keyakinan pada diri individu sebelum melakukan sesuatu. Penelitian terdahulu, Yunita Ayu Purnamasari. Judul penelitian, pengaruh kualitas layanan petugas tempat pelayanan terpadu dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel X1, kualitas layanan petugas tempat pelayanan terpadu. X2, tingkat pemahaman wajib pajak. Hasil penelitian, kualitas layanan petugas tempat pelayanan terpadu berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian kedua, Dian Lestari Siregar. Judul penelitian, pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak Pratama Batam. Variabel X1, kesadaran wajib pajak. Variabel X2, sanksi pajak. Dengan hasil, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, penelitian Pasca Rizky Dwi Ananda. Judul penelitian, pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Variabel X1, sosialisasi perpajakan. X2, tarif perpajakan. X3, pemahaman perpajakan. Dengan hasil, sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Tarif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya, Nini Kuzaimah dan Sigit Hermawan dengan judul pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Dengan variabel X1, tingkat pemahaman wajib pajak. X2, kesadaran wajib pajak. X3, sanksi pajak. Dengan hasil, tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya, Riano Roy Purnaditya dengan judul pengaruh kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Variabel X1, kualitas pelayanan. X2, pemahaman wajib pajak. X3, sanksi pajak. Dengan hasil, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kerangka pemikiran. Kualitas layanan X1, tingkat pemahaman X2, sanksi pajak X3 berpengaruh kepada Y, yaitu kepatuhan pajak. Pengembangan hipotesis. H1, kualitas layanan tempat pelayanan terpadu berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Petugas yang memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak berhubungan erat dengan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang memberikan secara maksimal dan memperoleh hasil kepuasan yang baik oleh wajib pajak dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus menurut Supadmi 2009. Oleh karena itu, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan petugas terhadap wajib pajak sehingga wajib pajak merasa puas, maka cenderung wajib pajak akan lebih patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, semakin buruk kualitas pelayanan pajak, maka wajib pajak akan cenderung tidak patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya.
Selanjutnya H2. Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Masyarakat yang memahami tentang peraturan pajak mau bayar pajak karena merasa tidak adanya kerugian dalam pemungutan pajak yang dilakukan dan tidak adanya paksaan. Tetapi, pemahaman perpajakan seringkali disalahartikan oleh masyarakat karena masyarakat merasa terbebani dengan adanya pengeluaran tambahan dalam hal membayar pajak. Jika masyarakat berpandangan seperti ini, maka tingkat kepatuhan pajak akan sangat rendah dan membuat pendapatan negara mengalami penurunan dalam sektor pajak. Selanjutnya H3. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Jika wajib pajak tidak mematuhi atau menaati peraturan tersebut, maka akan ada konsekuensi yang akan diterima oleh wajib pajak. Konsekuensi adalah penerapan sanksi perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan berguna untuk memberi efek jera untuk wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga akan tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh membayar bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya, menurut Jatmiko 2006. Oleh karena itu, sanksi pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatori. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengambilan data, kuesioner tertutup. Populasi, semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung. Teknik pengambilan sampel adalah proportional sampling. Metode analisis yang digunakan regresi linear berganda. Definisi operasional variabel. Kualitas layanan X1. Menurut Devano, kualitas layanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangan yang bertujuan memberikan kepuasan pada wajib pajak sehingga dapat berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tingkat pemahaman X2. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti cara menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Sanksi pajak X3. Sanksi pajak merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada beberapa orang yang melanggar peraturan atau undang-undang. Teknik analisis data. Analisis regresi berganda. Pengujian ini menggunakan regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan tempat pelayanan terpadu, tingkat pemahaman wajib pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Model persamaan regresi berganda sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus E. Dengan keterangan Y sama dengan kepatuhan pajak, A sama dengan konstanta, B1, B2, B3 sama dengan harga koefisien regresi, X1 sama dengan variabel kualitas layanan, X2 sama dengan variabel tingkat pemahaman, X3 sama dengan variabel sanksi pajak, E sama dengan error trend. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Pertama, uji normalitas. Kedua, uji multikolinearitas. Ketiga, heteroskedastisitas. Keempat, uji autokorelasi. Selanjutnya ada koefisien determinasi, ada uji signifikan simultan atau uji F, dan terakhir uji hipotesis atau uji T.
Baik, sekian itulah presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.